Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 86, Harapan. Faktanya, Jenderal Yang juga sangat kecewa dengan pejabat dinasti Longteng. Orang-orang ini hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Sekalipun bangsa Hun telah menyerang ke ibu kota, mereka masih membuat kegaduhan di sini. Ketika pangeran tertua di dalam tank mendengar bahwa Jenderal Liang telah memberontak, dia berbicara kepada Qi Fei dengan sedikit terkejut. Jenderal Liang adalah jenderal hebat yang menjaga perbatasan kita. Jika dia memberontak, tidak mengherankan jika bangsa Hun akan menyerang ibu kota. Ketika dia mengatakan hal ini, pangeran tertua masih sedikit tertekan. Kalau saja ayahnya ada di sini, dia tidak akan tahu bagaimana harus bereaksi, mengingat dia sudah berjuang keras membangun dinasti. Tetapi hal sebesar itu terjadi hanya beberapa hari setelah dia meninggalkan ibu kota. Pangeran tertua tidak bersama orang tuanya sekarang. Meskipun dia anak yang tangguh, dia baru berusia 7 tahun. Jadi ketika dia menghadapi situasi saat dikepung oleh bangsa Hun, dia sangat takut. Dia tidak punya pilihan selain bertanya pada Qi Fei. Bangsa Hun telah mengepung kita sekarang. Apakah kita akan mati? Suku Hun ini sangat berani dan pandai berperang, tetapi juga sangat brutal. Jika bangsa Hun benar-benar diizinkan menduduki ibu kota, penduduk ibu kota pasti akan hidup di neraka. Terlebih lagi, ibu kota telah diduduki, jadi dinasti Longteng tidak jauh dari kehancuran. Setelah dinasti Longteng diperintah oleh bangsa Hun, rakyat dinasti Longteng benar-benar menjalani kehidupan seperti neraka. Pangeran tertua merasa khawatir akan nasibnya di masa mendatang, dan di saat yang sama ia berduka atas meninggalnya dinasti Longteng. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan tidak sedepresi pangeran tertua saat ini. Sebaliknya, mereka berbicara kepada Qi Fei dengan penuh semangat. Saudaraku, karena orang Hun ada di sini, bisakah kita menggunakan bahan peledak kita untuk meledakkan mereka semua sampai mati? Bahan peledak mereka tak terkalahkan, belum lagi mereka punya tank. Selama orang-orang di dalam tangki melemparkan bahan peledak dengan santai, bahan peledak tersebut dapat tetap utuh. Namun pihak lainnya akan hancur menjadi abu. Qi Fei melirik pangeran tertua, menyentuh kepalanya dan berkata, "Jangan bersedih, dinasti Longteng tidak akan runtuh. Bahkan jika terjadi pergantian dinasti, yang harus melakukannya adalah aku, Qi Fei, dan bukan orang-orang Hun itu." Setelah mengatakan itu, Qi Fei berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, "Berikan tanda pada saudara-saudara, mari kita pergi dan hadapi orang-orang Hun itu terlebih dahulu." Oke, Liu Xiaoshan dengan bersemangat pergi mengirim sinyal kepada saudara-saudaranya di luar tangki, sementara Liu Xiaoer melirik pangeran tertua dan berkata kepadanya, "Tuanku, apa yang dikatakan saudara tertua kami benar. Sekalipun Anda tidak mampu menahan serangan bangsa Hun ini, kami berbeda. Kekuatan kami jauh lebih besar dari Anda." Ketika pangeran tertua mendengar hal ini, meskipun dia tidak mau mengakuinya dalam hatinya, dia harus mengakui bahwa apa yang dia katakan memang benar. Bahan peledak itu sungguh tak terkalahkan. Selama mereka memiliki bahan peledak ini, tidak peduli seberapa kuat bangsa Hun, mereka tidak akan dapat menyerang dinasti Longteng mereka sedikitpun. Mungkin karena alasan inilah ayahnya mengetahui keberadaan bahan peledak ini. Dia tidak sabar untuk memimpin pasukannya menemukan Qi Fei, ingin mendapatkan bahan peledak sesegera mungkin sehingga dia bisa menghancurkan bangsa Hun selamanya. Namun tak seorang pun menyangka Qi Fei begitu kuat. Dia bukan saja tidak memberikan bahan peledak itu kepada ayahnya, dia bahkan memimpin pasukannya langsung ke ibu kota. Sekarang ibu kota telah dikuasai Qi Fei dan bangsa Hun. Untuk melihat siapa yang akhirnya akan mengambil alih ibu kota, tergantung pada siapa yang bisa menang, Qi Fei atau bangsa Hun. Tepat ketika tank Qi Fei hendak berbalik dan pergi, Qi Fei tiba-tiba mendengar suara seseorang mengetuk tanknya di luar. Liu Xiaoer tiba-tiba bereaksi dan melihat ke cermin dengan cepat. Ia begitu asyik memikirkan cara untuk melawan bangsa Hun hingga ia mengabaikannya. Seseorang benar-benar mendekati tank mereka tanpa sadar, dan semua orang melihat melalui cermin bahwa orang yang berdiri di luar tank adalah Jenderal Yang. Di belakangnya ada sejumlah pejabat dengan wajah khawatir, jadi semua orang hanya bisa menaruh harapan pada Qi Fei. Sebab meskipun orang-orang di bawah Jenderal Yang adalah prajurit dan jenderal elit, mereka masih kalah bersaing dengan bangsa Hun dan orang-orang di bawah Jenderal Liang yang suka memberontak.
Satu-satunya variabel sekarang adalah tank Qi Fei masih memiliki bahan peledak. Qi Fei bertanya pada Jenderal Yang. Jenderal Yang, mengapa Anda mencari saya sekarang jika Anda tidak sedang membela dinasti Longteng saat ini? Setelah mendengar perkataan Qi Fei, Jenderal Yang terdiam sejenak, lalu berbicara kepada Qi Fei dengan nada datar. Dinasti Longteng kini dalam bahaya. Bangsa Hun adalah musuh asing dan kita harus melawan mereka bersama-sama. Setelah dia selesai berbicara, dia juga merasa bagaimana mungkin orang seperti Qi Fei, yang bersiap memberontak, bergabung dengannya dalam melawan bangsa Hun. Akan tetapi, dinasti Longteng didirikan oleh kaisar-kaisar berikutnya setelah melalui berbagai kesulitan yang tak terhitung banyaknya, sehingga tidak boleh diserbu oleh musuh asing. Jika Qi Fei benar-benar ingin memberontak, setidaknya memberikan tanah itu kepada Qi Fei berarti memberikannya kepada keluarganya. Tetapi jika mereka diduduki oleh bangsa Hun, maka garis keturunan dinasti Longteng mereka tidak akan murni lagi. Jenderal yang memikirkannya, mengeraskan hatinya dan berkata kepada Qi Fei, "Jika kali ini kau dapat membantu kami melawan bangsa Hun, maka aku akan mengakuimu sebagai kaisar baru." Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Ketika Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan mendengar apa yang dikatakan Jenderal Yang di dalam tank, mata mereka berbinar dan mereka menatap Qi Fei. Ini kesempatan bagus. Qi Fei awalnya bersiap untuk berperang melawan bangsa Hun. Tetapi sekarang Jenderal Yang benar-benar mengatakan bahwa selama dia pergi membantu melawan bangsa Hun, Jenderal Yang tidak akan keberatan lagi. Mendengar hal itu, sang pangeran tertua pun mendesah tak berdaya. Dia tahu betul di dalam tank bahwa bahkan jika Jenderal Yang tidak mengatakan apa-apa, Qi Fei pasti tidak akan tinggal diam. Tetapi sekarang Jenderal Yang telah mengatakannya, Qi Fei pasti akan setuju. "Benar saja," kata Qi Fei kepada Jenderal Yang. "Karena Jenderal Yang sudah bicara, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Lagi pula, dinasti Longteng adalah milikku, Qi Fei, dan tidak boleh diduduki oleh bangsa Hun ini." Jenderal Yang menghela napas lega ketika melihat Qi Fei setuju. Sekarang hanya Qi Fei yang memiliki kemampuan untuk melawan bangsa Hun ini. Pada saat ini, semua orang telah mendengar pertempuran di luar istana. Tampaknya pasukan jenderal yang masih berjuang melawan bangsa Hun dan pemberontak. Semua pasukan jenderal yang sekarang berada di luar istana. Mustahil baginya, seorang lelaki tua sendirian, untuk melawan musuh. Jenderal Yang hanya bisa menaruh semua harapannya pada Qi Fei dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Qi Fei di dalam tank. "Jika memang begitu, maka harapan dinasti Longteng terletak padamu." Meskipun dia tidak bisa melihat Qi Fei di dalam tank, dia tahu bahwa Qi Fei harus menemukan cara untuk melihatnya. Bab 87, Serangan. Qi Fei menatap ekspresi serius Jenderal Yang, tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan matanya dan berbicara ringan kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Berjalan, para menteri di belakang Jenderal Yang, menghela napas lega ketika mereka melihat tank Qi Fei bergerak. Semua orang tahu betapa kuatnya Qi Fei, terlepas dari apakah Qi Fei bisa menang atau tidak. Setidaknya ada seseorang yang memimpin, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan jiwa mereka untuk saat ini. Semua orang berdiri di aula tahta emas dan tidak ada seorang pun yang berani pergi. Lucu sekali, sekarang istana kekaisaran dikelilingi oleh bangsa Hun. Siapapun yang keluar pada saat ini akan menemui jalan buntu. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kaisar sekarang, atau apakah dia mengetahui situasi di sini. Perdana Menteri Liu berkata dengan wajah sedih. Mereka memiliki banyak pasukan di ibu kota, jadi bahkan jika bangsa Hun datang, mereka tidak akan sepenuhnya tidak berdaya untuk melawan. Tapi itu terjadi pada masa kritis ini. Ketika Perdana Menteri Liu memikirkan hal ini, dia tiba-tiba bereaksi. "Ya, mengapa saat ini? Mungkinkah ada pengkhianat di ibu kota?" Perdana Menteri Liu segera berbalik dan berbicara kepada semua orang. "Siapa di antara kalian yang memberitahu bangsa Hun tentang apa yang terjadi di ibu kota?" Semua orang tercengang dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Mereka telah menyadarinya sekarang. Bagaimana itu bisa menjadi suatu kebetulan? Tidak lama setelah kaisar meninggalkan ibu kota, bangsa Hun menyerang secara langsung. Belum lagi Jenderal Liang sudah memberontak, tapi Jenderal Liang berada di perbatasan yang sangat jauh dari ibu kota, bagaimana dia bisa mendapat informasi sebanyak itu? Jadi seseorang di ibu kota pasti telah memberinya informasi. Saat Perdana Menteri Liu menangkap mata-mata di sini, Qi Fei telah memimpin anak buahnya keluar dari istana. Saat semakin dekat ke gerbang istana,
mereka dapat mendengar pertempuran terjadi di luar. Saat Qi Fei tengah memperhatikan situasi di depannya, pangeran tertua tiba-tiba berbisik di sampingnya. Bagaimana paman yang bisa mengejar kita? Terlalu berbahaya baginya untuk mengejar kita. Baru pada saat itulah Qi Fei menyadari bahwa jenderal yang telah mengikuti tanknya dengan khawatir. Tampaknya meskipun dia sudah tua, dia masih peduli dengan negara dan ingin maju ke medan perang bersama. Qi Fei menghentikan tank dan berkata kepada Jenderal Yang, "Jenderal Yang, Anda bisa kembali. Saya akan berada di sana untuk Anda di luar." Meskipun dia dan Jenderal Yang saat ini berada dalam fase oposisi, harus dikatakan. Qi Fei juga sangat tersentuh oleh perilaku setia dan patriotik Jenderal Yang. Jadi Qi Fei tidak rela melihat Jenderal Yang mati di medan perang, namun Jenderal Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku, yang tua, telah mengabdi pada negara di medan perang sepanjang hidupku. Tidak masuk akal bagiku untuk menyerah saat aku sudah tua. Aku akan pergi bersamamu." Bagaimanapun, orang-orang yang ada di bawah komandonya sekarang berada di luar untuk melawan musuh asing, dan dia masih dibutuhkan untuk mengambil alih situasi. Qi Fei tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat ini. Bagaimanapun, ini adalah keputusan jenderal yang sendiri. Dia hanya perlu melakukan urusannya sendiri, dan Qi Fei membawa anak buahnya keluar dari istana. Begitu saya keluar gerbang, saya melihat perkelahian sudah terjadi di pintu masuk. Jenderal Liang memimpin pasukan Hun dengan berani maju dan bertempur langsung ke gerbang istana. Meskipun para penjaga sangat efisien dalam membuka pintu untuk Qi Fei saat itu, mereka sekarang menghadapi bangsa Hun. Para penjaga ini tidak akan pernah membuka pintu apapun yang terjadi, mereka juga tahu bagaimana situasi keseluruhannya. Sekalipun Qi Fei memberontak, mereka adalah orang-orangnya sendiri. Orang Hun ini berbeda, mereka adalah musuh asing. Oleh karena itu, sekalipun nyawa mereka taruhannya, mereka tidak akan pernah membuka pintu bagi musuh-musuh ini. Ketika mereka melihat tank Qi Fei akhirnya muncul, mereka begitu tersentuh hingga menangis. Ketika mereka menghadapi tank aneh milik Qi Fei, tekanan psikologis mereka berlipat ganda. Mereka mengira ini adalah senjata yang sangat menindas, tetapi sekarang setelah mereka melihat senjata yang menindas ini, mereka malah menjadi sangat gembira. Dengan senjata sekuat itu, apa yang mereka takutkan? Bangsa Hun ini pasti akan dikalahkan oleh tank Qi Fei. Penjaga yang baru saja membukakan pintu untuk Qi Fei bergegas datang dan berkata kepada Qi Fei, "Bangsa Hun telah menyerbu, jadi jangan kita mulai konflik internal." Qi Fei mengabaikannya dan berbicara langsung kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. "Isi peluru dan bersiap untuk menembak." Setelah berlatih selama berhari-hari, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan sudah terbiasa dengan proses tersebut dan dapat dengan cepat melengkapi diri mereka dengan peluru artileri. Sasaran pertama adalah kelompok Hun di depan yang bersiap membunuh orang. Ini adalah kelompok kecil orang Hun yang menyerang gerbang istana kekaisaran dan hendak mendobraknya. Ketika mereka melihat tank itu, mereka tercengang. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Bukankah Jenderal Liang mengatakan bahwa tidak ada bahaya bagi ibu kota dinasti Longteng sekarang? Mereka hanya perlu merebut ibu kota, maka dinasti Longteng akan berada dalam saku mereka. Tapi apa arti benda perak ini bagi mereka sekarang? Meskipun mereka belum pernah melihatnya, mereka dapat merasakan kekuatan mematikan dan menindas senjata ini hanya dengan melihatnya. Mereka bahkan lupa membunuh sesaat. Misi, Qi Fei memandang sekelompok orang Hun dengan acuh tak acuh, tanpa banyak emosi. Tidak ada kepanikan karena pasukan Hun telah mencapai gerbang istana kekaisaran. Pangeran tertua juga sedang menatap lurus ke depan saat ini. Dia telah menyaksikan kekuatan bahan peledak ini. Jadi sekarang dia sangat menantikan untuk melihat bagaimana bahan peledak ini dapat membunuh semua orang Hun ini dengan satu tembakan. Ledakan. Bangsa Hun belum pernah melihat bahan peledak sebelumnya, jadi ketika meriam diarahkan ke mereka, mereka terlalu bodoh untuk melarikan diri. Mereka tidak tahu untuk apa ini. Setelah bahan peledak diluncurkan, kelompok orang Hun itu diledakkan hingga tewas di tempat, tanpa meninggalkan jejak tubuh apapun. Semua orang memandangi potongan daging di tanah, seolah-olah mereka masih dalam mimpi. Penjaga yang membuka pintu tidak percaya ketika dia melihat situasi yang mengerikan itu. Untungnya, mereka tidak berhadapan langsung dengan Qi Fei saat itu, kalau tidak, bukankah bahan peledak itu akan mengenai mereka? Ternyata perilaku mereka yang bijak dan peka terhadap perkembangan zaman itu benar. Namun mereka salah paham terhadap Qi Fei.
Kita semua adalah keluarga, jadi tidak apa-apa jika terjadi pertengkaran kecil. Bahkan jika kita benar-benar harus bertarung dengan senjata dan pedang sungguhan, tidak akan banyak pembunuhan. Sekalipun pengawal tidak membukakan pintu untuknya saat itu, Qi Fei paling-paling hanya bisa mendobrak gerbang istana. Qi Fei tidak akan pernah dengan sengaja menyakiti kehidupan mereka. Tentu saja, jika mereka bersikeras berdiri di pintu dan bunuh diri, Qi Fei tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kekuatan peluru artileri ini juga mengejutkan sekelompok orang di bawah Jenderal Liang. Setelah melihat bagaimana bola meriam ini membunuh pasukan kecil bangsa Hun hanya dengan satu tembakan, Jenderal Liang berdiri di sana dengan linglung, agak takut untuk bergerak maju. Apakah dia sedang bermimpi? Kapan dinasti Longteng memiliki senjata sekuat itu? Bagaimana mungkin dia tidak pernah tahu tentang hal itu? Kalau dia tahu, dia tidak akan berani memberontak sekalipun dia mempunyai keberanian 10 kali lipat. Bab 88 Serangan 2. Jenderal Liang berkata sambil melihat Jenderal Yang yang berdiri di samping tank. Jenderal Yang, apa yang terjadi? Apa ini? Lucu sekali. Mengapa harus bertengkar saat ini? Apakah dia memiliki kemampuan untuk melawan? Jadi dia hanya bisa dengan bodohnya bertanya pada Jenderal Yang, apa benda ini? Jenderal Yang menatap Jenderal Liang dengan dingin dan berkata, kamu masih berani mengatakan bahwa jika kamu mengkhianati dinasti Longteng, kamu hanya akan berakhir mati. Setelah berkata demikian, Jenderal Yang menarik busurnya dan menembakkan anak panah ke arah Jenderal Liang. Namun, Jenderal Liang harus memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa untuk menjadi seorang jenderal. Hanya menghindarinya secara langsung, meskipun dia tidak dapat menghadapi tank ini, apakah dia masih dapat menghadapi Jenderal Yang? Tidak peduli seberapa kuat Jenderal Yang, bagaimanapun juga dia sudah tua. Baru sekarang tanknya ada di sini. Hal itu juga membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya bisa menghindar dan berkata kepada Jenderal Yang, dengan nada tidak senang. Apa yang kau bicarakan? Orang-orang mati demi uang dan burung-burung mati demi makanan. Apakah ada yang salah denganku yang bekerja demi masa depan yang lebih baik untuk diriku sendiri? Sebelum ini, bangsa Hun selalu sedikit lebih unggul dari dinasti Longteng dalam hal kekuatan militer. Dinasti Longteng mereka berperang melawan bangsa Hun beberapa kali, tetapi tidak pernah menang. Jadi Jenderal Liang juga bertanya-tanya dalam hatinya apakah dinasti Longtengnya akan gagal pada akhirnya. Tidak banyak jenderal hebat yang tersisa di dinasti Longteng sekarang, karena sebagian besar dari mereka tewas dalam kerusuhan sebelumnya. Paling banyak, hanya ada 2 jenderal di seluruh dinasti Longteng. Ada Jenderal Yang, dan yang satunya lagi dia. Namun Jenderal Yang, kini sudah tua dan tidak sanggup lagi pergi ke medan perang. Dia satu-satunya yang tersisa. Jika dia bergabung dengan bangsa Hun, bukankah dinasti Longteng akan berada di tangan mereka? Saat itu, mereka akan membagi dinasti Longteng menjadi 2, dan dia masih bisa menjadi kaisar, yang lebih baik daripada menjaga perbatasan dengan menyedihkan. Dia punya ide yang sangat bagus saat itu, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi situasi ini setelah datang ke ibu kota. Jenderal Liang menatap potongan daging di tanah lagi dengan rasa tidak percaya, seolah apa yang baru saja dilihatnya hanyalah sebuah fantasi. Bagaimana bisa ada senjata sekuat itu? Pangeran tertua melihat kekuatan bahan peledak yang luar biasa itu dan melompat kegirangan dan berkata, hebat, dengan bahan peledak ini, dinasti Longteng kita tidak perlu lagi khawatir akan ditaklukkan oleh bangsa Hun. Meskipun bangsa Hun kini telah mencapai ibu kota dan bahkan gerbang istana kekaisaran, semua orang dengan suara bulat tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Karena semua orang tahu bahwa dengan tank dan bahan peledak ini, mereka pasti akan mampu mempertahankan istana bahkan jika bangsa Hun menerobos masuk. Suara ledakan itu pun membuat khawatir orang-orang Hun di sekitarnya, dan pemimpin Hun segera memimpin pasukan besar ke gerbang istana. Dia mengabaikan saja potongan daging yang tergeletak di tanah. Karena dia sama sekali tidak menyangka kalau itu adalah seorang manusia, dia hanya melihat bahwa tidak ada seorang pun yang berada di bawah komandonya. Dia bertanya pada Jenderal Liang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang terjadi? Di mana anak buahku? Ketika Jenderal Liang mendengar ini, dia menunjuk ke arah daging cincang di tanah dan berkata kepadanya dengan lebih tidak berdaya. Semuanya ada di tanah. Setelah mengatakan itu, dia menjelaskan kepada pemimpin Hun apa yang baru saja terjadi. Ketika pemimpin Hun mendengar jenderal yang mengatakan bahwa musuh memiliki senjata yang sangat kuat,
ia langsung menembakkan meriam. Orang-orang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi, apalagi melawan. Dia tidak percaya bahwa sekalipun bangsa Hun sangat kuat, mereka tidak tahu tentang hal semacam ini. Bagaimana bisa orang-orang dataran tengah yang lemah seperti dinasti Longteng memiliki hal seperti itu? Meski tangki itu terlihat aneh dan terbuat dari besi, tampaknya banyak upaya yang dilakukan untuk membuatnya. Tetapi dia masih tidak percaya bahwa dinasti Longteng bisa memiliki hal sebaik itu. Jika demikian, dinasti Longteng seharusnya menyatakan perang terhadap bangsa Hun. Begitulah kata pemimpin Hun kepada Teng itu dengan tak percaya. Kaulah yang membunuh orang-orangku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan hal itu, sang pemimpin berkata kepada orang-orang di belakangnya. Ayo, sekelompok orang itu mengerumuni Teng, sambil memegang di tangan mereka pisau besi yang dibuat dengan hati-hati. Ini adalah sejumlah senjata baru yang khusus disesuaikan untuk menyerang dinasti Longteng. Ujung pisaunya sangat tajam sehingga dapat memotong rambut. Itu sangat kuat, namun ketika menghadapi Teng, tetap saja tidak ada pengaruhnya. Dan jangan lupa bahwa Qi Fei tidak hanya memiliki satu Teng, tetapi 10. Qi Fei terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka dan langsung mengirim sinyal ke anak buahnya. Selesaikan secara langsung dan jangan buang-buang waktu. Teng di belakangnya tidak bisa lagi menunggu dan hanya menunggu Qi Fei memberi sinyal. Sekarang setelah mereka melihat Qi Fei menerima sinyal ini, mereka telah menyiapkan bahan peledak. Semuanya dihantamkan ke arah pemimpin Hun dan sekelompok orang yang dibawanya. Kali ini, bangsa Hun membayar harga yang mahal. Awalnya, orang-orang di suku mereka tidak sebanyak orang-orang di dinasti Longteng, tetapi kali ini mereka ingin menjatuhkan dinasti Longteng dalam satu gerakan. Membawa hampir semua pasukan, ada hampir 30.000 orang, dan mereka telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa Kaisar dinasti Longteng telah meninggalkan ibu kota dengan semua pasukan militer di ibu kota. Ini adalah kesempatan bagus pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Tadinya aku pikir kita akan berhasil menguasai ibu kota kali ini, tapi tak disangka ternyata benar-benar tidak ada seorang pun di ibu kota. Namun ada senjata yang luar biasa. Bahan peledak dari 10 tank itu meledak dan langsung mengenai kerumunan. Meskipun bahan peledak ini tidak sekuat di kehidupan sebelumnya, namun cukup memadai di zaman dahulu. Dan orang-orang ini berdiri sangat rapat, jadi mudah untuk membunuh banyak dari mereka dengan satu peluru artileri. Setelah 10 bahan peledak ini dijatuhkan, lebih dari 1.000 orang tewas. Ketika pemimpin Hun melihat ini, matanya hampir keluar dari kepalanya. Yang terjadi tadi, dia hanya merasakan pusing saja, kemudian banyak sekali anak buahnya yang mati. Jenderal yang juga terkejut saat melihat kekuatan Qi Fei. Sungguh menakjubkan, sampai pada taraf yang bahkan ia sendiri tidak dapat bayangkan. Sekarang dia akhirnya menyadari bahwa Qi Fei memintanya kembali bukan karena sopan santun, tetapi karena dia benar-benar tidak membutuhkannya. Dia berdiri di sana seperti penjaga gerbang, tidak melakukan apapun. Bangsa Hun dapat diatasi hanya dengan mengandalkan bahan peledak yang ditempatkan Qi Fei di dalam tank. Sekarang jenderal yang akhirnya mengerti mengapa Kaisar begitu tidak rasional setelah mengetahui tentang bahan peledak. Dia membawa semua orang untuk menemukan Qi Fei secara langsung. Kekuatan bahan peledak ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang kehilangan akal. Setelah pemimpin Hun berhasil menghindari dampak bahan peledak, tubuhnya masih sedikit gemetar. Dampak ledakan itu begitu kuat, dan dia bereaksi cepat dan melarikan diri. Bersambung dulu tuan,